Silahkan yang internetnya tidak memungkinkan boleh kalau mau tutup kameranya kembali. Nah, oke, seperti biasa dimulai dengan course introduction. Mata kuliah ini kita namakan analisis hidrologi dan drainase. Oleh karena itu nanti ada dua bahasan. Yang pertama mengenai analisis hidrologi, yang kedua drainase tentu saja gitu ya. Nah, di mata kuliah ini Anda diharapkan bisa belajar tentang bagaimana sih nanti kita mendapatkan data hujan, kemudian watershed itu seperti apa, karakteristiknya bagaimana, lalu setelah mendapatkan data hujan, apa yang harus dilakukan, analisisnya gimana, ngitungnya bagaimana, supaya ujungnya itu nanti kita bisa memperkirakan debit banjir yang kira-kira terjadi itu berapa. Nah, nanti hubungannya dengan kala ulang. Apa itu kala ulang? Nanti kita bahas di dalamnya. Kemudian, kalau dalam satu das, itu ada banyak sekali stasiun hujan, lalu yang kita pakai yang mana? Kalau kita pakai semuanya, pengolahan datanya seperti apa? Kemudian dari data hujan, bagaimana caranya menerjemahkan data hujan menjadi debit banjir yang baik itu di sungai maupun di saluran-saluran drainase urban. Kemudian nanti kita belajar bagaimana caranya atau bagaimana apa sih bedanya analisis drainase yang lingkupnya kecil, misalnya drainase perumahan, kemudian kawasan, kawasan kampus, kawasan pabrik, lalu kawasan daerah, misalnya satu kecamatan, atau di dalam lingkup yang lebih luas, misalnya lingkupnya sungai. Kalau di sekitar sungai ini banjir, eh, kalau kita menganalisis sungai berarti dasnya besar. Apa bedanya nanti? Ngitungnya gimana caranya? Kemudian kita juga kenalkan beberapa flood management system. Lalu sebenarnya ujungnya nanti diharapkan mahasiswa bisa menggambar detail engineering drawing-nya. Nah, kita seperti biasa ada 14 pertemuan. Pembagian tahun ini adalah 9 pertemuan dengan saya, terakhir 5 pertemuan dengan Pak Sindu untuk drainase dan penggambarannya. Nah, masuk ke knowledge map. Knowledge map ini kita tampilkan supaya punya gambaran the big picture-nya terlebih dahulu. Ngomong-ngomong tentang analisis keairan atau drainase gitu ya, drainase inputnya itu apa saja? Kita lihat yang merah ada hidrologi. Bab hidrologi nanti yang dibahas adalah analisis data hujan, penentuan debit banjir secara umum itu. Kemudian ada lagi hidrometri. Hidrometri ini eh, metrik ya. Metrik ini merupakan pencatatan data, survei, pengambilan data, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dari sebenarnya yang pertama hidrometri dulu. Kita catat dulu datanya atau kita ambil datanya, kemudian ke hidrologi, dianalisis data hujannya bagaimana. Nah, terakhir adalah ke hidrolika. Hidrolika pernah dipelajari di semester sebelumnya. Walaupun semester sebelumnya lebih ke mekanika fluida, saya rasa ya seperti apa sifat-sifat aliran. Kemudian aliran itu ada yang laminer, turbulen, transisi, kemudian ada yang berubah beraturan, ada yang steady, unsteady. Nah, di hidrolika pada mata kuliah ini lebih kepada perencanaan salurannya dan optimasi. Kalau sudah tahu debit banjirnya berapa di suatu kawasan, lalu eh,
kebutuhan salurannya itu berapa, atau kebutuhan penampang di sungai ini sebenarnya seperti apa. Nah, ini adalah 3 hal pokok pada mata kuliah ini: hidrometri, hidrologi, dan hidrolika. Kemudian berikutnya adalah rekayasa sumber daya air. Ini juga drainase merupakan salah satu saja cabang dari rekayasa SDA, sebagian kecil saja. Nah, ke outputnya bagaimana? Contoh aplikasinya ada yang untuk drainase itu sendiri, ada drainase perkotaan, airport, jalan raya, kemudian drainase khusus. Misalnya kalau di Jakarta itu ada polder, kemudian banjir kanal. Di pantai utara juga sepertinya ada polder dan ada banjir kanal juga. Kemudian mengenai groundwater recharge, ini adalah hal lain. Misalnya nanti kita belajar sustainable urban drainage system, drainase yang lebih ramah lingkungan, yang tidak hanya mementingkan yang penting daerah saya kering, tetapi kita pikirkan juga bisa nggak sih sekalian untuk memelihara groundwater, atau bisa nggak ya kalau air itu dimanfaatkan terlebih dahulu sebelum dialirkan. Nah, kurang lebih perhitungan-perhitungan seperti itu nanti yang akan kita pelajari. Lalu tentu saja negara kita memiliki dasar atau undang-undang gitu ya, undang-undang SDA. Nah, ini yang lumayan baru adalah UU SDA nomor 17 tahun 2019 tentang SDA. Sumber daya air kita pengelolaan sumber daya air kita bagi menjadi 3 bidang. Bidang pertama adalah konservasi, kemudian pendayagunaan, lalu pengendalian daya rusak air. Ya, ini keterangannya sudah cukup jelas ya, konservasi itu bagaimana, pendayagunaan ini tentang apa, dan pengendalian daya rusak air ini yang paling berkaitan dengan mata kuliah drainase supaya tidak banjir gitu ya intinya. Kemudian konservasi SDA. Nah, ini juga belakangan beberapa tahun terakhir digabungkan antara pengendalian daya rusak air dan konservasi SDA melalui sistem drainase yang ramah lingkungan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, saya berikan contoh-contoh gambar saja. Dalam bidang konstruksi kita selalu berpatokan pada ini ya, Sitlakom ini ya. SID, Site Investigation and Design, Land Acquisition, Construction, and Operation and Maintenance. Di panduan juga ada buku jilid 1A yang ini bisa di-download secara bebas ya. Nanti silahkan searching buku jilid 1A tata cara penyusunan rencana induk sistem drainase perkotaan. Searching juga nanti mengenai Sustainable Urban Drainage System. Tulisannya adalah yang di sini, SUDS ini ya. Students will also learn the Sustainable Urban Drainage System Knowledge, SUDS. Nah, ini tolong nanti di browsing seperti apa sih gambar-gambarnya, atau seperti apa sih konsep-konsepnya begitu. Nah, ini contoh-contoh pekerjaannya. Walaupun yang di foto ini adalah drainase kawasan ya. Yang mana drainase kawasan ini hanya sebagian kecil dari hal-hal yang bisa dipelajari pada bidang hidrologi dan drainase.
di sini ada yang pernah melihat gambar atau Windows atau ada yang sudah pernah memakai Hackrus atau belum? Mungkin sudah ada yang kenalan duluan dengan Hackrus. Belum, Ada Bu. nggak? Belum. Katanya ada yang sudah ya. Ya anyway, yang belum ini bentuk dari Hackrus. Model matematik yang bisa membantu kita menganalisis hal hidrolikanya. Nanti kalau yang hidrologi ada yang namanya HMS. Ini kita buka lagi terakhir saja ya, kita skip dulu. Nanti kalau ada waktu kita kembali lagi ke sini. Ya, kita masuk di pengertian-pengertiannya dulu saja. Easy ya, kalau pertemuan pertama biasanya cuma gitu-gitu doang gitu ya. Anyway, hydrology. Kita coba buka dengan cara what, why, and where. Nah, yang what-nya adalah hidrologi merupakan science of water, membahas tentang occurrence, circulation, distribution of water on Earth, and Earth atmosphere. Nah, yang pertama ini diwakili dengan siklus hidrologi yang dulu di bahasa Inggris 1 sudah pernah kita sedikit bahas juga. Selain siklus hidrologi ada water balance, tapi nanti kita lebih ke siklus hidrologinya di pertemuan pertama ini. Kemudian why? Kenapa kita perlu belajar hidrologi? Karena kita perlu, we need to estimate water resources. More importantly, we need to predict flood and drought and how to combat them, how to manage them. Ini mungkin saya ganti sebentar. How to manage them. Or mitigate. Nah, ini yang perlu kita bahas di bab drainase. Kemudian hydrologic cycle ini kok ya saya rasa udah pada hafal ya. Siklus hidrologinya itu muternya gimana, ada kondensasi, ada evaporasi. Umumnya orang memulai dari evaporasi ya. Evaporasi, kemudian kondensasi, precipitation, dan lain sebagainya. Nah, yang sebenarnya ini adalah kunci untuk belajar hidrologi. Jadi ketika Anda paham ini, udah selesai kuliahnya gitu ya. Nah, emphasize-nya di mana? Emphasize-nya nanti di bagian ini, di surface runoff-nya. Bagaimana atau kuantifikasi dari surface runoff ini. Berapa meter per detik sih yang mengalir di suatu saluran, baik itu saluran artifisial maupun saluran natural. Nah, nanti gimana caranya itu yang akan kita bahas. Intinya adalah di sini nih, surface runoff
ada yang masuk menjadi infiltrasi, kemudian perkolasi, ada yang mengalir di runoff, di surface menjadi debit banjir atau debit limpasan begitu. Nah, ini nanti kita wakili dengan hidrograf. Nah, yang kita urusi adalah yang mengalir sebagai limpasan. Nah, supaya tahu, kita harus tahu kuantitas dari yang turun atau hujannya seberapa. Kemudian yang terserap di tanah seberapa. Nah, sisanya adalah yang menjadi limpasan. Nah, kita akan mengkuantifikasikan itu semua. Nah, kita mulai dari evaporasi. Tapi ini hanya merupakan pengertian-pengertian saja sih sebenarnya. Nanti dibaca sendiri saja ya, yang evaporasi itu gimana, lalu presipitasi itu bagaimana. Saya yakin ini lebih mudah dipahami kalau baca sendiri saja. Nah, saya jelaskan yang perlu-perlu saja mungkin ya. Presipitasi misalnya. Presipitasi ini apakah sama dengan rainfall? Kalau di Indonesia, presipitasi sama dengan rainfall, tapi di belahan bumi bagian lain, presipitasi belum tentu sama dengan rainfall, karena presipitasi ini terdiri dari rain, kemudian snow, lalu hail atau small ice particles. Nah, ini karena kita nggak ada snow, nggak ada hail, maka precipitation ya terdiri dari rainfall saja. Jadi kadang-kadang kita menyebutkan rainfall, kadang-kadang kita menyebutkan precipitation, nggak masalah. Nah, rainfall ini yang akan menjadi runoff nanti atau limpasan. Ini yang akan kita hitung berapa sih yang menyebabkan banjir. Nah, pada siklus hidrologi ada yang namanya interception. Keterangannya di sini adalah rainfall will first intercepted by vegetation covers. That's why ketika misalnya mulai hujan, begitu udah lama nggak hujan, maksudnya hari ini belum hujan, kemudian mulai hujan rintik-rintik misalnya, Anda masih bisa berteduh di bawah pohon karena uh, ini karena rainfall will first intercepted by vegetation covers. Tapi interception ini ada titik jenuhnya sehingga kalau Anda di bawah pohon terus lama-lama kehujanan juga karena interception sudah mencapai titik jenuh dan akhirnya tidak lagi intercepted by vegetation cover. Jadi kalau berteduh di bawah pohon jangan lama-lama gitu nanti. Interceptionnya udah habis, Anda masih di situ, ya basah. Kemudian selanjutnya setelah sampai tanah, maka akan diinfiltrasi. Water movement into soil affect the soil moisture. Anda sudah belajar ini ya, mekanika tanah ya. Mekanika tanah, sifat tanah bisa mempengaruhi kemampuan infiltrasi tanah di daerah tersebut. Kemudian setelah infiltrasi ada yang perkolasi, movement of water through the soil and its layers by gravity and capillary forces. Nah, ini yang akan merecharge groundwater. Ini nanti menuju ke saturated zone, unsaturated zone, mempertahankan water table, dan lain sebagainya. Nah, sama seperti interception, infiltrasi ini kalau tanahnya sudah tidak bisa menginfiltrasi lagi ya sisanya menjadi runoff. After water saturated the soil, setelah tanahnya menjadi jenuh, maka akan terjadi surface runoff. Nah, ini yang di permukaan umum ya. Nah, kalau
lama-lama menuju ke sungai atau saluran drainase lainnya, maka akan menjadi stream flow. Stream flow ini yang nanti lama-lama bermuara baik itu ke danau maupun ke laut atau ke water body yang lain. Nah, lalu repeat back to evaporation. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja, silahkan. Nah, selain siklus hidrologi, kita juga coba membahas siklus limpasan. Karena inti dari drainase yang kita urusin adalah tadi runoff-nya atau limpasannya. Nah, kalau kita berbicara tentang siklus limpasan, maka kita berbicaranya tahunan, dalam 1 tahun begitu. Misal tahap 1 pada akhir musim kemarau. Di akhir musim kemarau yang dominan adalah evaporasi. Kemudian belum ada hujan. Permukaan-permukaan biasanya kering. Nah, lalu sedikit berganti musim ke awal musim penghujan, mulai ada sedikit hujan. Nah, mulai ada sedikit hujan ini, soilnya masih belum saturated atau belum jenuh, maka masih banyak infiltrasi. Karena masih banyak infiltrasi, maka di awal-awal belum cukup untuk membentuk surface runoff. Kecuali semua sudah ditutup semen misalnya, beton misalnya. Nah, infiltrasi menjadi tidak ada sehingga langsung membentuk surface runoff. Pada awal musim penghujan ini juga soilnya lumayan mudah tererosi karena kering ya, langsung dijatuhin hujan begitu, maka akan cukup mudah tererosi. Kemudian tahap ketiga, setelah menuju puncak musim penghujan, maka soil moisture capacity tercapai. Kelembapan tanah sudah meningkat, tercapai, kemudian yang dominan menjadi surface runoff. Kalau pada tahap kedua tadi masih dominan infiltrasinya. Kemudian semakin lama infiltrasi yang namanya soil moisture kan nanti lama-lama ada titik jenuhnya, ada kapasitas yang bisanya menginfiltrasi itu segini. Kalau titik itu sudah terlampaui, maka nanti limpasan yang menjadi dominan atau runoff yang menjadi dominan. Nah, pada saat tersebut, karena runoff naik, maka sering terjadi banjir. Banjir di sini kita perlu bedakan juga antara banjir, pengertian banjir dalam segi sosial dan banjir dalam kacamata hidrologis begitu ya. Banjir dalam kacamata sosial akan terjadi ketika terjadi genangan misalnya. Tapi banjir dalam kacamata hidrologis itu belum tentu terjadi genangan. Jadi misalnya ini sungai, kemudian ini adalah muka air yang biasa terjadi di sungai. Nah, muka air yang biasa terjadi di sungai, ini kalau kita hitung kala ulangnya adalah debit 2 tahunan. Kemudian agak naik sedikit, ini debit misalnya 5 tahunan gitu. Nah, di dalam kacamata sosial, debit 5 tahunan ini kan kalau misalnya masih berada di dalam penampang sungai, penampangnya masih it can still contain the water, maka tidak ada terjadi limpasan. Maka orang-orang nggak akan teriak-teriak banjir gitu, nggak akan ya kan, karena airnya masih ada di situ, di sungainya, belum mempengaruhi apa-apa ke masyarakat. Tapi di kacamata hidrologis, semuanya ini boleh disebut
banjir 2 tahunan, banjir 5 tahunan, cuma tidak melimpas kan gitu. Banjir 2 tahunan, banjir 5 tahunan, 10 tahunan, hanya tidak terjadi inundation. Nah, kalau terjadi limpasan, kita sebut lagi namanya inundation atau genangan gitu. Nah, ini nanti kalau ini nggak usah dipusingkan sekarang, hanya saja kalau misalnya nanti suatu saat nanti ngobrol dengan yang bidang non-teknik sipil, misalnya, nah ini mungkin bisa jadi eh, hal yang berbeda gitu, yang bikin salah tangkap gitu kadang-kadang. Si hidrologis bilang, oh ini banjir 5 tahunan. Nah, terus eh, teman diskusinya yang bukan teknik sipil bilang, mana ada, nggak pernah terjadi genangan di situ gitu kan. Padahal yang dimaksud ini berbeda gitu. Ini nanti kita pahami bersama. Eh, ini tadi tahap 3 puncak musim penghujan ketika infiltrasi mulai tidak ada, sering terjadi banjir karena debitnya meningkat gitu ya, tahap 3 tadi. Kemudian tahap 4 awal musim kemarau. Pengatusan subsurface flow, penguapan intensif, lebih banyak lagi evaporasi, kemudian soil moisture mulai berkurang, hujan juga mulai berkurang. Nah, ini kembali lagi ke karakteristik tahap 1 yaitu banyaknya evaporasi. Nah, kuis dulu ya, kuis dulu. Saya kenalkan dulu yang namanya hidrograf. Hidrograf ini adalah grafik debit, aksis X-nya adalah waktu, aksis Y-nya adalah debit. Jadi debit limpasan begitu. Jadi kalau Anda lihat nomor 1, ini artinya seiring waktu debitnya naik sampai di ini kebetulan nggak ada angkanya karena cuma kuis aja, tebak-tebakan begitu. Jadi ini debit puncaknya atau banjirnya kira-kira sampai sekian. Kemudian nomor 2 lebih tinggi lagi, nomor 3 lebih tinggi lagi. Lalu puncak dari grafik atau kurva debit ini adalah kita namakan sebagai debit puncak. Nah, nomor 1 ini debit puncaknya agak kecil, kemudian tercapainya agak lama. Kemudian nomor 2 ini lebih cepat. Nomor 3 debit puncak terjadi lebih cepat lagi. Nah, ini yang kita namakan sebagai hidrograf. Pertanyaannya adalah, tolong Anda cocokkan ya antara permukaan dan hidrografnya. Jadi kalau daerah Anda permukaannya seperti gambar A, nanti kira-kira hidrografnya cocoknya nomor 1, 2, atau 3. Terus yang B, 1, 2, atau 3. Yang C yang mana gitu. Silakan dicocokkan dulu. Saya tunggu di chat. eh, Dicocokkan ya. A dengan nomor berapa gitu. B dengan nomor berapa. Dan C dengan silakan. Saya tunggu dan saya cukup bersabar dalam menunggu.
I don't know. Sudah ada beberapa jawaban masuk. 1, 2, 3, 4. Cuma 5 ya. Lagi dong, ditambahin. Dalam tahu dari mantan pacar saya. C1. Boleh saya tahu siapa nama mereka? A2, B, Mantan suami istri saya itu namanya Rafael, Pak. B3. Dan mantan Udah pada pacar saya itu pinter-pinter namanya nih. Ini yang C1, A2, B3. Anu aja apa ya, udah aja kuliahnya. istri saya. Terima kasih ya. Anyway, Jangan izin dia betul masuk, ya. Pak. C1, A2, B3. Pokoknya jangan izinin dia masuk. Nanti yang belum bisa menebak tanya sama temannya nih, ada Rahagi, Nur Muzaki, Waskita Sandi, Anis, Fitria. Kok bisa pasangannya itu? Nanti ditanya temannya. Nah, urutan umum analisis hidrologi ini yang pertama kita tentukan dulu batasan areanya, dasnya seberapa, atau kalau misalnya urban setting atau daerah yang kecil aja, itu kita tentukan juga daerah tangkapan airnya di mana. Kemudian kita analisis data hujannya. Hal yang pertama kita lakukan setelah menerima data adalah mencurigainya. Datanya benar nggak nih? Nah, itu kita lihat ada yang aneh nggak dengan datanya. Setelah kita yakin, baru kita lanjutkan ke analisis berikutnya, analisis frekuensi, analisis data hujan, dan lain sebagainya. Setelah itu kita hitung debit rancangan. Nah, kalau sudah diperoleh data debit rancangan atau hitungan debit rancangan, maka tugas hidrologis selesai. Kasih ke ahli hidrolika untuk dihitung. Nah, tapi pada mata kuliah ini Anda jadi semuanya nih, jadi ahli hidrologis, jadi ahli hidrolika, jadi yang membuat detail desain drawing. Kalau bisa praktek juga yang melaksanakan sekalian semuanya aja. Oke. Kita akan ke bab pengukuran curah hujan. Sebelum itu ada pertanyaan? Sambil saya lanjutkan saja. Kalau ada pertanyaan bisa langsung. Ini kayaknya saya juga liburnya kelamaan. Sebentar ya. Oke, kita mulai di definisi-definisi. Yang pertama adalah intensitas hujan. Jadi, untuk satuan kuantitas dari hujan, kita pakai I ya, tinggi air per satuan waktu, milimeter per menit atau milimeter per hari. Kemudian, dari segi kejadian hujan, kita nanti akan membahas dua hal.
Yang pertama hujan aktual, yang kedua hujan rencana. Hujan aktual ini kita peroleh dari data. Datanya dari mana nanti kita ada di slide-slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah hujan rencana. Hujan rencana ini kalau kita mengestimasi kebutuhan drainase, kita perlu melihat ini yang namanya hidrologi. Ini pembahasannya adalah semua pakai statistik. Nah, yang namanya statistik banyak bersentuhan dengan probabilitas. Jadi kita tidak bisa, sebenarnya bisa sih. Jadi menebak misalnya bulan depan atau minggu depan kira-kira hujannya berapa mili ya. Itu yang yang hitung adalah ahli meteorologi. Tapi hidrologis ilmunya enggak gitu. Hidrologis ilmunya adalah dari data hujan aktual misalnya rentang 10 tahunan atau 5 tahunan, ini kita olah, kemudian kita hitung secara statistik. Kalau kita membangun atau merencanakan flood management system, hujan rancangannya itu berapa? Kita merencanakan banjirnya itu seberapa. Nah, ini adalah hujan rencana yang nanti kita hitung. Kemudian agihan hujan. Agihan hujan ini adalah pembagian hujannya. Maksudnya dari segi karakteristiknya atau klasifikasinya aja sudah jelas ya, ada hujan jam-jaman, harian, bulanan. Hujan jam-jaman artinya kita mengetahui jam jam pertama, jam kedua, jam ketiga itu kuantitas hujannya berapa, intensitas hujannya seberapa. Datanya dibagi dalam per jam. Kemudian kalau harian, dari jam-jaman dikumpulkan dalam satu hari, jumlahnya berapa, nah itu agihan hujan harian. Kemudian tetapi aksis Y-nya adalah intensitas hujan. Kalau sama seperti tadi ya, T dan I kalau hidrograf. Kalau hitograf, T dan P atau kadang-kadang T dan I begitu. P untuk precipitation, I untuk intensity, rainfall intensity. Kemudian terakhir pencatat atau penakar hujan, kita bahas langsung. Oke, kita masuk ke alat ukur hujan terlebih dahulu. Alat ukur hujan ini ada yang manual, ada yang otomatis. Kita lihat yang manual dulu, bentuknya seperti ini. Di lab hidro ada, cuman belum dipasang. Bentuknya gini ya, ada tempat untuk menampung hujannya, kemudian ada keran di sini yang digunakan oleh petugas pencatat untuk mengambil semua hujan yang terkumpul dalam hari tersebut, lalu diukur di gelas ukur. Nah, alat ukur manual ini menghitung volume air selama 24 jam. Kemudian rule-nya adalah alat dibuka, ini kerannya, dibuka dan diukur secara teratur setiap hari. Janjian dulu mau pukul 7 atau 8. Tapi setiap harinya itu tetap jamnya. Karena kalau tidak tetap ya nanti nggak jadi 24 jam kan gitu logikanya. Nah, mau jam 6, 7, atau 8. Intinya adalah setiap pagi secara periodik dibuka untuk diukur. Setelah itu ditutup kembali untuk mengumpulkan volume air selama 24 jam kemudian. Kelemahannya adalah alat ukur ini hanya mengukur jumlah hujan. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya hujan kemarin itu durasinya 1 jam, 2 jam, atau seharian hujan terus. Itu kita tidak bisa tahu karena ya dikumpulkan 24 jam, diceknya cuma tiap pagi kan, kita nggak tahu ya durasinya seperti apa.
durasi ini pentingnya bagaimana? Misalnya hujan 24 jam terukur, setelah diukur pakai gelas ukur ternyata terkumpul 100 mm per hari. Nah, kalau 100 mm ini terdistribusi selama 6 jam, maka sebenarnya hujannya tidak terlalu deras, ya kan? Tetapi ketika 100 mm ini ternyata turunnya hanya 1 jam, artinya hujan deras. Selama 1 jam turun 100 mm. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu juga durasinya, maka bisa kita gunakan ARR namanya, atau Automatic Rainfall Recorder. ARR ini ada beberapa. Yang pertama adalah tipe Hellman. Bentuknya mirip, dari luar mirip, tetapi di dalamnya dia ada macam-macam benda. Dia punya corong penangkapnya, kemudian ada silindernya. Di sini isinya adalah kertas. Kertas ini mungkin tidak terlihat di gambar, tetapi ini ada semacam tuas atau pena atau ya tuas atau pena gitu yang eh, menuliskan dia menuliskan di kertas grafik ini tinggi hujan di jam tersebut berapa. Nah, silinder ini muter terus berputar sesuai waktu. Ketika air hujan masuk, pelampung bergerak dan membuat grafik pada kertas silinder tertulis gitu. Dia menuliskan grafik sesuai dengan gerak dari pelampung. Nah, kalau airnya banyak, lalu ketinggiannya mencapai maksimum dari kertas silinder ini, terus gimana? Tuasnya akan langsung jatuh, sehingga membentuk garis lurus. Kemudian dia mulai lagi naik. Jadi kalau membaca grafik ini, ketika ada garis lurus yang tercoret, maka itu artinya sebenarnya garisnya naik terus. Cuma kan kertasnya nggak cukup. Nah, misalnya ini. Nah, ini garis lurus begini, dia artinya sebenarnya grafik ini mulainya dari sini. Begitu. Dia naik terus. Jadi kan kalau hujan berhenti, turunnya dia tidak akan garis lurus, tapi akan gini. Karena grafik silindernya kan mutar terus. Ini sebenarnya ada video ya jam 3. Sebentar saya lihat materinya dulu. Oke, bolehlah kita lihat video ini dulu ya. With a screen. Below that, you can see where the funnel comes down and one of the heating elements that makes it a heated tipping bucket rain gauge. Inside, there's another heating element around the edge. Anyway, nanti sambil dilihat And there is lagi juga the tipping bolehlah. bucket. Ini ARR The tipe funnel yang lain directs lagi. the precipitation. Kalau tadi ARR tipe Hellman, yang ini tipping bucket. Kalau yang tadi silinder berputar, yang ini pakai namanya juga tipping bucket ya, dalamnya seperti ini. Jadi dia akan jungkat-jungkit begitu. Jadi ketika air mengisi tabung di sini, dia akan bergerak ke sana dan sebaliknya. Ini intinya pencatatannya sama dengan yang tipe Hellman tadi, hanya berbeda mekanismenya saja. Nah, di tipping bucket ini juga bentuknya ada silinder, grafiknya sama ya. Nah, sedangkan yang ini adalah contoh rekap data hujan manual.
bentar, ini gabungan antara manual dan otomatis. Yang HB ini adalah manual, yang HO ini adalah yang otomatis. Jadi yang otomatis dia bisa mencatat per jam. Nah, jadi kita tahu sebenarnya hujannya berkumpul di mana, durasinya berapa jam. Itu kita tahu. Sedangkan yang manual langsung penjumlahannya saja. Kita lihat di sini angkanya agak berbeda ya. Nah, ini menandakan bahwa distribusi hujan ini sangat tinggi, spatially or temporally. Pernah lihat kan pasti tetangga Anda hujan kok kita enggak gitu. Atau kampus hujan kok rumah Anda enggak gitu. Atau faktor-faktor lain misalnya apa ya? Ya distribusi spasial itu sih yang paling menjelaskan. Kemudian kalau Anda melihat beda yang sangat tinggi, kebetulan ini bedanya kecil. Tapi kalau bedanya sangat tinggi, misalnya HB-nya 300 jumlahnya bulan tersebut. HO-nya kok 50. Nah, Anda perlu curiga. Ini yang mana yang betul? Kemudian kita apa yang harus kita lakukan gitu. Itu adalah challenge dari ahli hidrologis biasanya. Nah, yaitu adalah contoh-contoh rekap data hujan. Kemudian kalau kita mau memasang alat penakar hujan, di mana general rule-nya adalah tidak dipasang di tempat yang terlalu terbuka, seperti puncak gedung, puncak bukit, dan sebagainya. Lalu tidak terlalu terbuka, tidak juga terlalu tertutup, dan mudah memperoleh tenaga pengamat. Kalau terlalu tertutup, nanti hujannya nggak jatuh ke situ ya. Ya, anyway, ini general rule-nya saja, tapi secara detail diatur oleh Kementerian PUPR. Di sini prosedurnya misalnya jaraknya 10 meter dari pohon tinggi. Kemudian 10 meter juga dari bangunan. Nah, kotak di tengah ini adalah titik pos stasiun hujan. Kira-kira positioningnya seperti itu. Lalu ini kalau Anda mau memasang penakar hujan, silahkan dikelilingi dengan ya dilindungi begitu biasanya 2 kali 2 meter supaya aman. Nah, ini tadi dari PUPR. Kemudian dari World Meteorological Organization sendiri juga sudah memberikan standar pemasangan alat ukur hujan. Mereka memberikan kelas-kelasnya, gitu. Kelas pertama kalau dalam kondisi ideal. Kondisi idealnya seperti ini. Pakai yang gambar saja ya, ini stasiun hujannya kira-kira jaraknya lebih dari 2 H, hanya ketinggian, kemudian atau kurang dari 4 H. Lalu untuk kelas kedua, di bawahnya lagi, kalau ternyata areanya tidak seluas itu, maka bisa jadi positioningnya masuk ke kelas 2, masih nggak apa-apa. Ini uncertainty-nya nambah 5%, ketidakpastiannya. Kemudian turun kelas lagi, uncertainty-nya naik jadi 15%. Tingkat kepercayaan kita terhadap datanya jadi cuma 85%. Positioning-nya seperti di gambar. Lalu kelas keempat makin dekat dengan pohon seperti ini ya. Uncertainty-nya nambah jadi 25%. Kita cuma percaya 75% saja.
Nah, kelas ke-5 ini nggak boleh sebenarnya. Uncertainty-nya aja jadi 100%. Nah, di bawah pohon begitu nanti yang dicatat bukan hujan yang sebenarnya. Nah, waktu itu ada cerita rada-rada begitu ya. Jadi tiba-tiba alat pencatat hujannya kok memberikan data hujan yang selalu tinggi gitu kan. Lalu si hidrologis curiga. Nah, didatangilah dicek ke lapangan begitu alat pengukur hujannya di mana gitu. Ternyata di ini under the roof dekat sama talang gitu. Eh, yang dipasang duluan alat penakar hujannya, tiba-tiba tetangga nambahin talang. Jadi aneh gitu hasilnya. Itu tidak boleh ya. Nah, lalu kalau kita ingin memanfaatkan, kalau kita ingin menganalisa, kita bisa minta data hujan kemana saja, karena untuk keperluan analisa itu kita perlu data hujan yang panjang, 5 tahun, 10 tahun, begitu. Kita nggak mungkin masang sekarang, 10 tahun lagi baru ngitung kan, setelah keburu lupa gitu, mau ngapain gitu kan. Nah, ini beberapa pihak-pihak yang mengelola data hujan, misalnya BBWS, paling jelas, kemudian PSDA, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, lalu BMKG, kemudian ada lain-lain ini area kampus, area industri, area kampus ini contohnya di lab hidronya eh, teknik sipil Fakultas Teknik yang mereka memelihara satu buah alat penakar hujan dulu di dekat masjid, tapi sekarang masjidnya mengalami pelebaran, nggak tahu nih data hujannya ada di mana sekarang penakar hujannya. Kemudian area industri, khususnya tambang ya, di tambang ini pasti dia masang alat penakar hujan karena dia perlu tahu, apalagi tambang terbuka. Misalnya dulu saya kerja di Adaro ya, di Adaro sistemnya adalah tambang terbuka. Mereka apa ya, menggali lahan di mana ada batu baranya, kemudian batu baranya diambil, tanah disposalnya juga diambil, tapi nanti diletakkan di area disposal yang sudah direncanakan. Kemudian karena penggalian yang terjadi, maka kalau hujan itu agak repot gitu. Nah, jadi uh, sangat penting sekali untuk memperkirakan minggu depan hujannya berapa, bulan depan hujannya berapa. Kemudian selain itu sangat penting juga untuk memperkirakan di sekitar area tambang kita perlu pengolahan air supaya aman ketika dibuang di sungai, masih di dalam ambang batas berapa luasnya. Kemudian perlu pengaliran drainasenya gimana. Itu sangat penting di baik area industri maupun area tambang. Nah, lalu kalau tidak ada stasiun, itu gimana? Kita bisa memanfaatkan data juga dari satelit. Walaupun untuk hujan ini tidak terlalu ideal, idealnya tetap dari alat penakar hujan karena tadi distribusi spasial dari hujan ini sangat tinggi. Jadi, kalau kita mengambil data dari satelit, sifat dari data satelit ini adalah satu titik mewakili area yang cukup luas. Jadi resolusi spasialnya rendah gitu. Jadi satu Jogja nih diwakili satu titik misalnya. Nah, itu kan wong Sleman hujan, Bantul bisa enggak kan gitu. Jadi paling oke, paling pas tetap dari alat penakar hujan. Ini satelit ini kalau terpaksa banget saja. Jadi nanti kalau Anda penelitian
atau apa, proyek atau apalah gitu, perlu data hujan. Nomor satu yang dicari adalah data dari penakar hujan, baik itu dari BPWS maupun PSDA. Kalau nggak ada, coba lihat BMKG. Kalau nggak ada lagi, coba lihat satelit. Kalau terpaksa banget ya, tetap 3 organisasi ini yang data dari mereka ini yang paling oke, yang paling penting kita lihat. Karena mencatat hujan juga sebenarnya simpel kan, tinggal meletakkan saja alat penakar hujan. Kalaupun manual, tinggal mencatetin. Tiap pagi itu pasti sudah ada petugasnya. Nah, ini yang data yang bisa di-download misalnya dari BMKG. Walaupun stasiun hujannya mungkin tidak ada di semuanya. Maksudnya hanya ada di daerah-daerah tertentu saja. Tapi ya kalau misalnya ada kan lumayan. Lalu ini yang dari GSMAP Jaksa. Nah, ini satelit sih ya. Masing-masing sudah saya berikan linknya. Jadi kalau diperlukan bisa mencoba. Nah, ini Anda tinggal pergi ke link tersebut, kemudian diarahkan ke area yang Anda inginkan, lalu diisi latitude longitude-nya berapa, kemudian tanggalnya di sini tanggal berapa, lalu bisa di-download. Lalu yang terakhir adalah data Persian CCS. Nah, ini cukup baik saya rasa karena dia memberikan data hujan hourly, jam-jaman begitu. Walaupun tetap tadi pesan saya nomor satu adalah dari penakar hujan. Jadi kalau terpaksa nggak ada, bisa dilihat Persian CCS. Lumayan simple juga downloadnya. Sampai sana ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya adalah tentang watershed atau catchment area atau basin atau DAS, daerah aliran sungai, atau DTA, daerah tangkapan air. Istilahnya bisa macam-macam, intinya sama. Watershed atau daerah aliran sungai adalah ini tadi pagi sudah saya singgung sedikit ya. Daerah yang dibatasi oleh bukit-bukit. Jadi puncak bukit ini kita hubungkan dengan titik-titik atau garis. Titik-titik puncak bukit ini kita gambar gitu. Jadi kalau suatu titik hujan turun di suatu area, dia akan lari kemana gitu. Kalau lari ke sungai ini, maka daerah tersebut masih masuk das sungai tersebut. Kalau ternyata tergelincir keluar, maka sudah bukan termasuk dasnya, gitu intinya. Jadi area yang dihubungkan dengan titik-titik, area perbukitan begitu, yang menunjukkan daerah di mana air hujan menjadi runoff dan stream flow di sungai tersebut. Ini contoh-contoh gambarnya supaya lebih mudah gitu. Ini peta topografi, jadi kita bisa lihat titik bukitnya ada di mana gitu. Kalau di sini diwakili dengan garis kuning. Nah, ini adalah batas-batas das. Nah, ini contohnya. Kemudian ada yang kita namakan sebagai subdas. Sebagai contoh ya, ini ada sungai utamanya atau sungai besarnya, sungai yang ini misalnya. Kemudian kalau kita ingin tahu
ini katakanlah namanya sungai A. Kalau ditanyakan das sungai A, maka luasnya semuanya ini merupakan das sungai A. Semua yang berwarna-warni ini ya, totalnya ini adalah das sungai A. Kemudian kalau ditanyakan hanya das sungai A di titik B misalnya, di titik ini, maka watershed-nya atau daerah tangkapan airnya menjadi sekian saja. Ini yang kita namakan sebagai subdas. Subdas di titik mana? Itu kan kalau daerah, kan akan berbeda kalau misalnya kita kawasan yang harus kita lihat drainasenya ada di sini, maka kita tidak akan menghitung seluas das A. Nanti hujannya jadi terlalu besar. Banjirnya akan menjadi terlalu besar. Yang kita hitung adalah das di sini saja. Gitu. Nah, ini contoh lagi das-das yang ada di pantai selatan Jawa. Sebentar ya, ada adzan. Paling 2 menit. Oke, kita lanjutkan lagi ya tentang catchment area. Kalau tadi catchment area di sungai, sekarang kita coba bahas kalau misalnya daerahnya adalah hanya sebuah kawasan gimana gitu. Sebenarnya sama saja, jadi ketika Anda merencanakan drainase sebuah kawasan, tinggal dikira-kira kalau misalnya salurannya di sini, katakanlah. Nah, salurannya di sini, maka Anda perkirakan saluran tersebut memperoleh debit atau memperoleh limpasan dari mana saja. Misalnya dari atap gedung ini ya, ini luasnya berapa. Kemudian dari jalan sebelahnya, ini nanti luasnya berapa kan gitu. Tinggal dihitung aja, tidak perlu sampai ke bukit-bukit yang mana itu enggak. Kalau
yang kita bahas adalah drainase kawasan. Kalau yang kita bahas sungai, maka ya tadi kita nggak bahas tentang drainase persil atau kawasan lagi. Jadi nanti bisa dipertimbangkan yang sedang dibahas ini drainase apa gitu. Ini contoh dari perencanaan drainase kawasan. Di sini ada sebuah kawasan pabrik begitu. Yang pertama kita lihat adalah gimana sih kondisi kemiringan lahannya, cenderungnya kemana. Nah, ternyata setelah kita lihat ada 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama, bagian barat ini ternyata cenderung miring ke sana. Kemudian bagian tengah ini cenderung menuju ke selatan. Nah, ini yang pertama kita lihat. Kemudian kedua, setelah kita tahu karakteristik topografinya secara umum, maka kita bisa coba rencanakan arah aliran salurannya dulu. Arahnya dulu saja. Dimensinya kan belum kita hitung. Setelah tahu arah-arahnya, maka kita bisa mulai membagi daerah tangkapan dari saluran A lewat mana. Nah, untuk mudahnya kita analisanya dari hulu dulu, dari ujung. Nah, ini misalnya saluran ini dapat dari gedung cast iron. Saluran ini dapat dari cast iron 2. Kemudian saluran yang di jalan ini dapat dari penjumlahan dari cast iron 1 dan cast iron 2 gitu, sebagai contohnya. Nah, ini nanti ya setelah analisis hidrologi baru ke analisis hidrolika atau drainase. Nah, selesai. This is just for thought. Jadi kalau Anda main-main ke kampus besok setelah masuk, coba bisa nggak menghitung luas catchment area di saluran drainase sekitar kampus, kira-kira dia dapatnya dari mana saja, sambil direnung-renungkan begitu. Kemudian identifikasi saluran drainase di sekitar kampus, bisa apa enggak, atau ya dicoba saja. Ini bukan tugas ya, cuma ya untuk pengayaan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri kelasnya hari ini terlebih dahulu. Ketemu lagi minggu depan di kelas, insya Allah. Oke, terima kasih partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Selamat Bu siang. warahmatullahi wabarakatuh.